Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Taufik Rahman Butuh dan saya berasal dari jurusan Teknik Fisika ITS dengan NRP 5017 tahun 1025. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan data dan interpretasi data untuk pemodelan trading menggunakan dua software, yaitu Excel dan Solver 11. Nah, ini adalah data yang saya gunakan. Data ini berisikan dari 10 data yang menunjukkan 10 sampel data dari anomali magnetik pengukurannya yang dilakukan di kompleks kampus ITS Polilo pada tanggal 16 April 2022. Terdapat 10 data yang yaitu X, Y, Z. X UTMX, Y UTMY, dan Z ini adalah anomali magnetik. Kita dapat dari sini kita mengetahui bahwa N itu adalah 10. Jumlah datanya ada 10 dan pair adalah 45. 45 ini adalah jumlah pasangan data yang mungkin terjadi. Akan 10 data ini, dari 10 data ini. Selanjutnya, kita bisa mengkalkulasi jarak antar data di tiap-tiap pasangan. Semisal ini adalah jarak titik 1 dengan titik 1, maka 0 menggunakan rumus ini. Sementara misalkan ini yang 303,2666 ini berarti X1 min X2 tambah Y1 min Y2 kuadrat namun diakarin. Begitupun juga selanjutnya. Namun tetap saja mengikuti rumus yang sama, yaitu distance sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Di mana sesuai terdapat 45 pasang data yang mungkin terjadi. Semisal kita hitung dari 303 sini sampai D93,3488 ini, di sini semuanya terdapat 45 data. Nah, sementara di sini juga 45 data. Jadi karena nilainya pencerminan, itulah kenapa disebutnya semi variogram. Kita mengetahui bahwa nilai maksimal adalah 400, yaitu adalah jarak maksimal dari pasangan data tersebut. Kemudian dari nilai-nilai ini kita bisa melakukan binning data. Apa sih binning data ini? Binning data itu adalah proses pengelompokan data sehingga data-data itu tuh lebih rapi pertama, dan kedua untuk pengolahannya lebih mudah dan tidak dan meminimalisir error. Kita di sini dapat H sesuai rumus ini, nilai maksimum dibagi dengan n offset. Kita menggunakan n offset 8 di sini, min 1 dikali dengan nomor offset, yaitu dari 1, 2, sampai 8 dikurangi 1. Itulah kenapa ketika 1 dikurangi 1, 0. Itulah kenapa di sampel pertama ini nilai 0 semua. Kita dapat H, dapat delta H, kita dapat juga H min delta H per 2, dan juga dapat H plus delta H per 2. Ini nih maksudnya apa? H ini bin center. Nah, ini adalah bin center. Sementara delta H ini nih adalah perbedaan nilai H ketika tiap-tiap H ini naik. Rupanya sama semua. Ke sini bedanya 57, sini ke sini beda 57, begitupun juga selanjutnya. Lalu H min delta H per 2 ini adalah untuk jangkauan dari binning tersebut, di mana jangkauan ini ada dua, ada yang min sama yang plus. Yang min ini berarti untuk lower bin range, sementara yang plus ini untuk higher bin range. Jadi batas atas sama batas bawah dari nilai data tersebut. Nah, ini bisa kita gunakan untuk distance for each pair. Ini nih menggunakan ZI dan ZJ ini tuh menggunakan nilai Z. Jadi dia ibaratnya dia itu mengukur nilai datanya ini ke dirinya sendiri. Itulah kenapa nilainya 0 dan jaraknya 0. Nah, itu selanjutnya. Jadi semisal nih jarak dari yang 326, ini kan 326 ya. 326 dan ke min 319 itu rupanya jaraknya itu sekitar 17. Dengan nilai ZI min ZJ pangkat 2-nya adalah sekian nih, angka yang besar. Itu pun juga selanjutnya, hal ini terus dilakukan hingga semua pasangan data dari nilai Z ini bisa
eh, ditemukan nilai variance dan nilai distance-nya. Lalu, nah ini 0 sampai 0, berarti dia ini masuk ke yang pertama, dia masuk ke kelompokan yang pertama. Itu adalah 0 sampai 0. Nah, selanjutnya adalah 17 sampai 85. Ini nih dia dikelompokkan sesuai dengan bin range yang tadi kita buat. Tapi kenapa 17? Padahal kan di sini kan bin range minimal itu kan adalah 28. Hal ini nih karena yang kelompok pertama tuh harus 0. Harus 0 semua. Selanjutnya ini jadi ini hanya pengecualian, jadi dia diinclude-kan saja ke binding yang pertama, yaitu range 28 sampai 28 sampai range 86. Begitu pun juga selanjutnya. Ini 93 sampai 137. Apakah dia masuk ke bin range-nya? Masuk, karena sudah kita sesuaikan bahwa kelompok kedua itu adalah nilai lower bin range di 86 sampai 143. Begitupun juga selanjutnya hingga ke tiap-tiap data di bawah sini. Nah, selanjutnya dari nilai ZI min ZJ ini kita bisa dapat nilai eksperimental variogram. Ini rumusnya 1/2n ZI min ZJ kuadrat adalah nilai yang ini pangkat 2. Sorry, ZI min ZJ pangkat 2 saja dibagi 2n. Kita bisa mendapatkan nilainya. Nilainya itu adalah yang ini, nilai gamma H ini ya. Jadi ini kan dia ada 10. 10 ini apa? Berarti dia 10 itu adalah kelompok pertama. Terus 8-nya apa? 8 adalah kelompok kedua. 12 adalah kelompok berikutnya. Ada banyak data di kelompok itu, adalah nilai N. Nah, selanjutnya kita bisa dapat nilai gamma H di tiap-tiap ini, di tiap-tiap kelompok. Lalu kita juga di sini kita menaruh nilai bin center dan bin range. Ini untuk pengelompokannya bin range tadi. Nah, bin center itu untuk apa? Yaitu ini nih untuk membuat dari grafik semi-variogram. Nah, yang biru ini adalah eksperimental, di mana di sumbu Y adalah gamma H, variograman, variansnya. Sementara untuk yang sumbu X adalah bin center yang kita gunakan tadi. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan nilai, maksudnya kita bisa mendapatkan nilai dari tiap titik-titik yang dijadiin nilai variogram untuk membuat semi variogram ini. Ini yang biru warnanya. Nah, terus setelah kita mendapatkan ini, kita tuh harus mencari model variogram lainnya yang akan cocok untuk digunakan di data ini. Dengan cara pertama kita harus dapetin dulu variogram model yang spherical, lalu eksponensial dan Gaussian. Ini adalah rumusnya. Ini rumus ini adalah untuk yang spherical. Ini rumus yang digunakan untuk eksponensial, sementara yang ini adalah rumus yang digunakan untuk Gaussian, di mana kita sudah mendapatkan nilainya. Ini untuk spherical, ini untuk nilai eksponensial, dan ini untuk nilai Gaussian. Lalu kita tuh harus nyari nilai SE-nya. SE itu adalah squared error, di mana rumusnya itu perhitungannya adalah nilai variogram eksperimental dikurangi nilai variogram model dipangkatkan, hasil adalah SE spherical. Begitupun juga dengan SE eksponensial, berarti nilai variogram eksperimental dikurangi eksponensial diakarkan. Itu pun juga yang Gaussian, dan itu berlaku untuk semua nilai yang ada di sini. Nah, lalu kita bisa mendapatkan nilai MSE, mean squared error, dari rata-rata nilai squared error ini, dan juga kita bisa dapat put mean squared error, adalah nilai nilai akar kuadrat dari nilai MSE. Nah, ini buat apa sih sebenarnya? Jadi kita kan sudah membuat variogram model ya. Variogram model ini kan berdasarkan dari data-data yang kita punya. Hanya saja memang bentuknya itu sesuai dengan teori. Nah, dari ini, dari nilai itu kita bisa membuat variogram teoritis, di mana yang warna oranye ini adalah spherical, warna abu-abu ini eksponensial, dan yang kuning ini adalah Gaussian. Nah, tadi bila kita menelaah ini kan di rumus yang variogram yang spherical tuh rumusnya
ada dua kemungkinan maksudnya. Jadi kemungkinan pertama adalah ketika dia belum mencapai nilai seal, dan kemungkinan kedua adalah sudah mencapai nilai seal. Jadi ketika dia sudah mencapai nilai seal dari ini eksperimental variogram ini yang sekitar inilah panjang ini angkanya. Nah itu tuh dia nilainya itu setelah itu akan sama, nilainya akan sama terus. Jadi ketika dia mencapai 73, nah dia akan sama terus 88 terus. Dia sudah mendekati ya ibaratnya. Sudah mendekati nilai seal dari tadi itu. Jadi dia disamakan dengan nilai seal dari eksperimental variogram. Nah, itu tuh jadi itulah kenapa yang di spherical nilainya itu lebih rata. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai RMSE. RMSE ini error ya. Jadi untuk yang kita gunakan untuk interpretasi data itu adalah mencari yang dimana nilai error itu paling kecil di antara nilai-nilai lain. Itulah mengapa kita membuat banyak perhitungan menggunakan variogram lainnya. Terlihat di sini bahwa di data yang saya gunakan ini, nilai error terkecil itu adalah nilai yang variogram eksponensial. Jadi kita akan menggunakan model variogram eksponensial ini untuk diinterpretasi data menggunakan server-server. Nah, tapi sebelumnya, kita dari variogram ini kita cari dulu parameternya, cari nugget, seal, dan range. Oke, selanjutnya adalah kita sudah mendapatkan nilai nugget, seal, dan range dari variogram eksponensial. Kita akan masuk ke software server 11 untuk interpretasi data. Caranya mudah. Pertama adalah kita pencet grid dulu yang pertama, pencet data. Kita cari file Excel tadi kita sudah buat. Nah, ini adalah opsinya. Opsinya adalah di grading method ini adalah grading. Yang A, B, C ini sesuai dengan sheet tadi kita buat bahwa X ini kolom A, Y kolom B, Z kolom C. Lalu kita bisa klik advance option di sini. Lalu di sini akan keluar grading advance option. Kita bisa klik edit di sini. Nah, kita sesuaikan dengan variogram model yang tadi telah kita fitting ke data yang memiliki nilai error paling kecil. Kalau di kondisi saya adalah yang eksponensial. Lalu di scale dan di length ini kita isi nilai seal dan range dari nilai variogram eksponensial. Nah, ini kita copy saja, bisa langsung ke scale. Dan kalau yang range bisa kita langsung copy ke seal. Oke. Nah, ini grading standard deviation ini bisa kita anggaplah ini adalah file grading standar deviasi. Nah, ini kita beri nama anggaplah tes. Oke, nah ini output grid value adalah output nanti yang udah jadi namanya apa. Nah, ini saya kasih nama contohnya tes 2A. Lalu kita sini. Oke, dia melakukan komputasi menggunakan grading standard deviation yang telah kita buat tadi. Kita klik OK. Nah, ini adalah beberapa report yang menunjukkan data-data yang kita gunakan. Begitupun juga nilai mean, median, ada banyak perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan komputasi ini, jadi dimasukkan ke report ini. Nah, ini kita save. Lalu kita save saja. Nah, lalu kita menunjukkan plotnya itu dengan cara kita mengklik fitur yang namanya new contour map ini. Kita klik, kita cari yang tes tadi, open, dan boom, inilah petanya. Lalu kita di sini untuk pewarnaan kita pilih fill contour. Nah, lalu ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Anggaplah kita rainbow 2 sini yang saya gunakan juga di penelitian kali ini. Lalu di color scale, nah ini adalah nilai legenda warna. Jadi misal warna merah menunjukkan berapa nilainya, berapa range-nya, warna kuning nilainya apa. Nah, begitulah
tutorial bagaimana cara kriging dan juga interpretasi datanya menggunakan aplikasi Solver 11. Terima kasih, semoga video ini bisa dapat membantu bagi yang menontonnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.